Kembali lagi di channel Iban di konten ngevlog. Ini konten ngevlog pertama gua. Sorry ini gua mic-nya gua nggak taruh di baju. Soalnya kalau misalnya taruh di baju, dia tuh rada mendem ya suaranya teman-teman ya. Nah jadi di vlog kali ini gue pengen ngerakit PC. Kebetulan ada teman gue yang jualan dan ntar kita akan tanya-tanya kira-kira spek-spek PC apa yang bagus untuk arsitek. Ntar kita juga akan bahas apa itu VGA, CPU, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti gue akan cantumin juga untuk si Instagramnya atau kontak personnya si orang ini. Nah ini kita udah sampai di tempatnya. Kita panggil dulu ya. Murphy. Iya. Ini dia orangnya. Halo. Apa kabar? Baik. Nih kita pengen ngerakit PC hari ini bersama Kevin Murphy and Team. Halo. Mana? Boleh Mana masuk orangnya? ya? Ini dong, ini dong. Sini. Oke, sekarang kita masuk ke lantai 2-nya untuk merakit PC-nya. Ini semua udah ini ya Mur, ya? Udah siap semua barang-barangnya. Udah semua. Gua nggak telat kan, belum dirakit kan ya? Sebenarnya tadi hampir sih. Ah, Lu kurang 1 detik lagi aja udah kerakit. Oke, siap. Saking cepetnya. Ya, oke Mur. Tapi di sini biar videonya unik, gue punya challenge nih buat lo. Challenge-nya adalah lo harus ngejelasin part-part komputer ini dengan bahasa Jaksel, diselipin bahasa Jaksel. Which is literally like Iya. so ya. Iya, bener. Alright. Bisa ya? Alright, man. Mungkin. Oke. Wah, ini barang-barangnya ya? Nah, ini udah siap barang-barangnya. Wih, gila, keren. Nah, ini ada tim lo juga, Mur. Halo, siapa namanya? Kevin. Yang ini? Kevin. Anjir, dua-duanya Kevin, Cok. Kebetulan makanya cocok. Oke. Tadi kayak ada satu tim lu lagi yang itu ya, yang lagi di luar ya? Lagi ngambil Gojek dia. Oh, lagi ngambil Gojek. Ini dia. Halo. Siapa namanya? Oke, ini guys. Nah, ini adalah barang-barangnya. Ih, keren. Yuk, ini duduk. Yo. Bentar. Nah, ini karena gue masih awam banget dengan komputer, rakit-rakit PC, sekalian gue pengen nanya si Kevin Murphy ini nih. Iya. Apa tuh? Bentar ya, kita benerin dulu. Dia goyang. Nah, oke. Nah, pertama Mur, gue pengen nanya adalah sebenarnya part-part penting apa yang harus teman-teman tahu juga kalau misalkan mau ngerakit PC. Soalnya kalau misalkan gue baca-baca di Google, itu kayaknya yang paling penting pertama itu adalah motherboard. Tapi gue nggak tahu tuh motherboard tuh apa atau gimana. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Tapi secara yang sangat gampang dicernanya lah oleh orang-orang awam seperti gue ini nih. Like easily digestible ya, that Oke. one ya. Oke. bagus, masuk. Dapat poin. Ya, Ntar gua ambil nih, ini. gue malah yang nanya yang nggak pakai Jaksel, lupa gue. Ini sekalian diambilin Kasih lihat. barangnya teman-teman sekalian nanti. Iya. Oh, ini namanya motherboard. Motherboard tuh yang begini bentuknya Oke, nih. oke. Bentuknya bukan kotak gini ya. Nanti kelihatan lah dibuka. Ya, nanti kita akan buka satu-satu ya. Ini. Nih, Oke. motherboard. Jadi Nah, ini tuh lebih ke kayak ngomong kerangka juga bukan ya? Ya kayak kerangkanya sih tapi ya. Kayak Oke. kerangkanya dari sebuah komputer. Oke. Jadi dia tuh inti dari segalanya lah. Dia tuh yang di kayak prosesor, VGA, RAM gitu-gitu nyoloknya ke dia. Dia yang ngebantu I see. apa namanya? Ngekontrol semuanya. Oke. Bantu yang nge-connect semuanya gitu. Oke, paham. Intinya sih gitu ya. Oh, jadi ntar semua bagian-bagian itu dicolok ke sini. Betul. Oke. Ini Berarti kalau yang duluan. misalkan ini nggak ada, ini kayak misalnya di manusia jadi tulangnya gitu ya. bener. Misalkan Oh, nggak iya, ada bener. otot-ototnya gitu kan ya nggak bisa bener, berdiri, nggak bisa bener. jadi. Lu Oke. kayak lu bisa lebih jelasin deh kayaknya. Ya Lu yang bener jadi sih. toko komputer aja gimana? Emang literally gue memang Oh, iya. pura-pura nggak bisa aja gitu. Oh, alright. Oh, I see, man. Oke, selanjutnya nih. Kalau gue baca di Google lagi, ini pokoknya gue benar-benar literally bacanya tuh dari Google aja gitu. Oh kan. iya, Gua- jujurly gue juga sebenarnya ya gua juga. agak inilah. Kalau lu kan udah masternya nih, kalau gue ya Enggak, gua- cuman referensinya dari Google aja selalu gitu, nggak mungkin dari mana-mana. Ini Nomor gua juga- dua Apa? yang gue baca penting adalah prosesor.
Prosesor, Nah, ya. apa itu prosesor itu apa dan Prosesor. tipenya apa gitu? Prosesor itu, nah ini otaknya dari komputer. Oke, Karena ini yang ngeproses, namanya aja prosesor ya. ya, Semua informasi itu diproses lewat sini. oke, Bentuknya ya. kayak gini. Oh, anjir Ini kecil juga ya. ya. Ini sakti ini chip Anjir. kecil ini. Nih bentuknya chip gitu kecil. Coba tipenya boleh diliatin. Tipenya i7 bro. Oh, ini tuh prosesor ya. Jadi i7, i5. Ada i3, Yang sekarang paling update tuh sampai i berapa nih? i9, seri yang i9. paling tingginya maksudnya ya. Oh, oke, Jadi, udah i9 ya. Sebenarnya ini teknis ya. Prosesor itu tiap tahun pasti ganti generasi. Oke. Nambah satu. Sekarang generasi ke yang ini yang generasi 11. Tahun lalu 10, 9, 8 gitu. Jadi Oke, tiap oke, tahun oke. nambah generasi, tapi tipenya tetap sama. Oke. i3, 5, 7, 9. Oke, selanjutnya nih yang gue pengen tanyain adalah VGA. VGA. VGA dan GPU. Gue nggak tahu tuh, apakah keduanya itu Oh. hal yang sama atau berbeda atau gimana? Nah, jadi VGA itu sama GPU sebenarnya sama. Sekarang tuh orang nyebutnya aja. Oh, jadi Nyebutnya. dulu VGA gitu. Apa Dulu gimana? VGA, sekarang GPU. Sebenarnya dia, Oke. kalau nggak salah sih ada teknologi yang nambah, yang berubah. Cuman Oke. ya zaman sekarang orang nyebutnya GPU aja. GPU. Oke. Pokoknya gua kalau ke teman-teman gua yang like Jaksel people like that ya, Oke. mereka get angry Because GPU is very zaman now. oh, I see. Iya. I see. Oke. VGA is like zaman old ya. old boomer. Udah tua banget ya. Tua banget. Bener. Emang ketahuan sih umurnya berapa sih ya. Iya. Makanya tahu VGA ya. Bener. VGA GPU kita pakainya hampir gua kena. GPU kita pakainya GeForce RTX 3070 Ti. Oke. Mana ya tulisannya ya? Ini nih. Oh, ini nih. 3070 Ti. Ketutupan tangan di Oke. sini. Nah, fungsi ini untuk apa? Ini tuh Fungsi si GPU GPU untuk itu- render kah, untuk Bener. kencang enggak, untuk kualitasnya atau gimana? Jadi biasanya tuh orang nyari GPU tinggi-tinggi buat Hmm. ini kan semacam matanya komputer. Oke. Jadi bisa lihatnya lebih bagus, bisa Oh, I proses semua yang visual lebih bagus. Oke. Kayak rendering bisa lebih cepat. Mm. Main game juga bisa speknya yang lebih tinggi. Oh, Misalnya itu yang- tuh yang pengaruhin si ini nih. Bener, Si ini. bocah ini nih. Si bocah ini. Oh, oke. Pengaruh oke. terbesar ya, bukannya yang pengaruhin ini doang. Ya, Karena pengaruh terbesar. yang Baik. lain-lain juga ngaruh. Ya. Nah, GPU ini makin gede, Hmm. renderingnya bisa lebih bagus. Kalau rendering soal arsitektur, Hmm. mungkin bukannya lebih bagus, tapi lebih cepat nantinya. Lebih jadinya. cepat. Lebih cepat, Oke. lebih banyak yang bisa dia proses sekaligus. Tapi kalau buat buat main game, ya. itu jadi lebih bagus, speknya bisa lebih tinggi Oke. dari yang misalnya medium jadi very high, ultra gitu. Oh, jadi yang mempengaruhi si VGA atau GPU-nya ini ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan kita pakai 3070 Ti. Mm-mm. Sekarang itu udah sampai berapa? Sekarang udah ada yang 3090. Oh, udah sampai Ada 3090. TI juga malah baru keluar. Oh, jadi TI dulu keluar atau yang biasa dulu yang keluar? Itu tergantung si Nvidia-nya. Biasanya, tapi sekarang kemarin yang keluar biasa dulu. Oh, yang biasa dulu baru TI. Bener. Jadi 3090 dulu, baru 3090 Ti. Oh. Tapi kemarin kebetulan 3070 sama Ti-nya juga keluar bareng. Yang I ini see. Ti-nya 3090 keluarnya belakangan. Nah, gue juga pengen nanya satu hal nih. Apakah 3070 buat PC dan 3070 buat laptop itu sama? Oh, beda. Beda. Oh, Beda. oke. Dari bentuknya aja beda. Hmm. Laptop nggak mungkin punya barang segede gaban gini kan kalau Iya. buat ini. Heeh. Tawan umur lagi gaban. And then kalau misalkan berarti buat laptop itu apakah 3070 lebih jelek atau gimana? Ya ngomong kasarnya sih lebih jelek. Oh, I see. Di bawahnya Ya, lah. ya. Di bawahnya jauh di bawahnya lumayan. Oke. Laptop soalnya emang lebih kecil juga kan, dan Lebih juga dia kecil. harus nahan biar nggak panas. Oke, ya. Laptop kan musuh terbesarnya panas lah itu. Betul. Gitu. Jadi PC coolingnya lebih gampang lah. Jadi ini gede, fan-nya juga gede, ya nanti kelihatan lah. Nah, Pokoknya. ngomong mengenai panas, ini gue nggak tahu sih. Kalau misalkan gue kan pakainya laptop nih, gue nggak pernah ngerakit PC kan.
Kalau misalnya gue pakai laptop itu tuh kurang lebih derajatnya di 60-an kalau lagi main game. Itu apakah aman atau tidak atau gimana? Soalnya kebetulan gue juga ngebersihin laptop tuh jarang-jarang. Kayak Oh. misalkan bisa 2 tahun sekali kali. Kayak 2 tahun. sumpah gue nggak pernah bersihin kipas laptop selama itu. Selama ini, Itu apakah wajar gak 60-an atau berapa waktu yang pada umumnya untuk bersihin buka laptop gitu tuh? waduh. Derajat Lu pada umumnya dulu deh. udah siap ganti belum, bro? Kelamaan gue ya. Nggak apa-apa. Gue nggak tahu sih soalnya. Sebenarnya 2 tahun itu lumayan lama. Oke. Cuman kalau tempat lu pakai, Oke. mau di kamar mau dimanapun itu relatif bersih, Oke. nggak banyak debu, Heeh. masih oke, masih nggak apa-apa. Oh, ya ya. pasti tetap kotor lah, tetap Hmm. banyak debu-debu di dalam. Hmm. Cuman ya selama dingin, selama sirkulasi udara bagus, Ya. masih nggak apa-apa lah, masih Oke. oke lah. Tapi derajat 60-an itu normal Oh ya, atau derajat kelebihan 60 atau gimana? normal kok. Masih normal ya? Masih normal. Biasa Oke, 50 ke atas lah kalau main game yang lumayan berat, rendering, itu 50 ke atas. Oke. Dan lu pakai AC juga kan? pakai. Oh iya, bagus. Oke. Lanjut nih. Lanjut. Kita udah bahas VGA atau GPU sekarang. Berikutnya nih, kalau misalkan VGA nggak mungkin terlepas dari yang namanya RAM. Oh, Nah, itu dari dulu tuh orang-orang paling sering cari VGA-nya apa, RAM-nya berapa, dan CPU-nya gitu kan. Nah, RAM itu apa? Untuk mendukung kah fungsinya tuh apa dan pakai tipe apa nih kita kali ini? Ini dia RAM-nya. Dia nggak kelihatan. Ini kan? Iya, kita RAM-nya itu pakai yang V-Color, V-Color. Prism White Edition. Oke. Ini sih sebenarnya RAM semuanya mirip-mirip ya, cuman beda yang bikin, beda yang itu ya. Mirip lah semua apa part PC juga gitu. Oke. Yang ini RAM tuh yang penting kita lihat dari ininya. Ukuran apa sih namanya? Memorinya. Oke. Yang ini 16 GB kali 2. Oke. Salah. 8 GB kali 2 jadi 16 maksudnya. Oke. Dan karena ini pakai Nah, 2 jadi 32 ya. 32, betul. Oke. Nah, Dan fungsinya boleh tolong fungsinya. dijelasin. Jadi kalau secara teknisnya ini buat nyimpen sesuatu yang short term hitungannya. Oke. Kayak biar gampang diakses, yang Oke. cepet diaksesnya. Contohnya kayak misalnya lu tadi pagi, misalnya lu pengen, nggak jelek sih kalau kayak gitu ya, salah ya. Salah. Enggak, Apa gua pengen salah. apa? Tadi gue pikir, lu misalnya pengen mandi, lu ngambil anduk itu tanpa mikir kan. Oke. Tapi itu nggak cocok analoginya, karena itu kesimpan terus di otak lu. Oh. Nggak cocok. Ini kayak cace gitu lah. Oke. Cace di HP tahu kan, yang Ya, buat biar ya. loadingnya lebih cepat. Ya, dan kalau misalnya di laptop tuh sering pakai CC cleaner gitu ya. Beda. Atau Beda. itu kayak merek Itu doang. yang ngebersihin RAM lu. Oke. Jadi biar bisa informasi lain masuk lagi di sana. Oke. Jadi oke, yang lama-lama kebuang. oke. Kayak gitu. Kalau Teknisnya gitu untuk sih. render, apakah RAM berpengaruh? Pengaruh juga. RAM itu sama GPU, Oke. itu kan GPU pun sendiri punya RAM. Yang Oh, GPU itu ada 8 RAM. GB VRAM. Siapa nyebutnya oke. VRAM biasa. Terus 12 GB, yang Ya. ini 12 deh kalau nggak salah ya. Oke. 8 GB VRAM. Itu juga intinya buat nyimpen data-data temporary. Oke. Nggak cuma di GPU, tapi di RAM juga ada yang kesimpan-simpan. Oh, gue sekalian ada pertanyaan deh. Kalau misalkan gue lagi render, itu tuh biasa C gue suka berkurang Oh, memorinya. Apakah itu RAM atau kenapa ya? Jadi kayak misalkan kalau misalkan gue belum buka, belum ngerender, itu tuh C gue misalnya sisa 50 GB. Tapi kalau misalkan udah buka Photoshop, udah buka Lumion, udah buka V-Ray, itu tuh biasa kayak bisa berkurang banyak banget, bisa 20 GB, 30 GB. Itu tuh pengaruh di mananya tuh ya? itu sebenarnya ini di luar dari ini lagi nih. Oh, beda. Beda. Oh, gue pikir masih hubungan. Karena Itu- tadi gue kepikiran itu. Iya, mirip-mirip sih memang sih. Cuman jenisnya sama. Jadi biasanya semua aplikasi apapun itu ada file-file yang disimpan di storage kita. Oke. File-file itu bersifat temporer. Jadi kayak Lumion, V-Ray gitu-gitu. Ya. Kemungkinan besar sih dia ada ininya. Oh, kedengeran ada lain nggak? Itu orderan masuk biasa, bro. Sibuk. Sibuk. Oke. Tolong ya di ini ya. Tolong ya diangkat. Di ini angkat. Siapa ya? Oke.
Lanjut. Oke. Jadi Si RAM ini si RAM untuk bukan cace-cace. Oh, beda. Cace, yang tadi. Storage temporary itu biasa semua aplikasi ada kayak Lumion V-Ray, nyimpen dulu data sementara. Oke. Kan kalau kita mau anggapannya kalau mau lagi rendering, pasti dia habis jadi render itu ada jadi file sesuatu kan. Oke. Nah, buat jadi sesuatu ini biasanya ada sesuatu yang lain lagi. Nah, nggak tahu itu apa. Itu tergantung setiap inilah. Itu secara teori doang ya yang gua tahu ya. Tapi selalu makannya C ya, nggak mungkin D-nya gitu ya. Karena aplikasi biasanya didesain buat ngambil di maksudnya di drive C Windows primary. Oh, oke. Karena kalau ya buat ngedevelop aplikasi, ya kebetulan gue programmer ya, jadi gue ngerti-ngerti dikit. Kalau buat develop aplikasi biasa amannya tuh ngambil primary-nya. Oh, biar udah pasti ada gitu. Kan kita belum tentu ada D, ada E, ada F kan. Kadang-kadang ada orang yang cuma punya C1. Gitu. Nah, ini ngomongin mengenai storage C atau D ini. Gue pengen nanya mengenai kalau nggak salah SSID. Itu tuh apa ya? SSID. Salah ya? Bukan bro, SSID itu buat WiFi bro. Oh, apa sih sebenarnya gue lupa deh. Kalau nggak salah dulu apa tuh? Pokoknya dulu tuh kayak lempengan kepingan gitu, terus kayak berubah, terus apa sih namanya? Ya, jadi namanya apa? SSD. Nggak pakai I. Oke. Ya kebanyakan jaksel lu I. SSD itu juga storage. Yang tadi kita lagi ngomongin storage juga kan kebetulan ya. Oke. Oh di sini SSD-nya. Nah, SSD itu, boleh tolong dilihatin. Ini dia. Kecil amat ya? Kecil. Walah. Ini teknologi baru bro. Cuman ada di kita, enggak juga sih. Fungsinya, ini kalau masih ada yang inget hard disk. Oh iya benar, dulu hard disk. Oh itu yang maksud tadi. Ingat dulu. Ini nih hard disk. Oh ada juga toh? Ada dong. Oh ini hard disk tuh untuk yang D atau bukan? Ini atau bisa diatur. Ini apa ini? Ini fungsinya? Ini SSD. Sama hard disk. Ya. Dua-duanya sama-sama buat nyimpen data. Sama-sama buat nyimpen data kayak buat Windows, buat program Lumion lu, V-Ray gitu-gitu disimpan di sini semua. Nah, kalau lu mau tahu bedanya ya, tadi lu nanya bedanya. HDD itu bentuknya tuh begini, gede. Terus dia tuh di dalamnya ada lempengan muter. Nanti data-data disimpan di situ. Jangan tanya gue caranya ya, gue juga bingung. Itu keren banget, gue juga bingung itu. Kemudian untuk SSD? Kalau SSD tuh dia bentuknya kayak RAM kecil. Oh, Ntar kita tampilin di sini. Kita kasih lihat. Kita satu-satu kecil. Udah kecil terus dia aksesnya cepet, jauh lebih cepet daripada ini. HDD. Soalnya HDD itu kan teknologi lama lah ya. Yang tadi lu bilang hard disk. Benar, hard disk drive itu teknologi lama. SSD itu solid state drive. Jadi kalau hard disk kan muter. Kalau SSD dia diem aja. Diem aja langsung data langsung keakses. Kalau muter kan dia harus muter dulu, nyari dulu, ada buat nyarinya gitu loh. Nah, pertanyaan gua, apakah bisa di PC itu cuman pakai SSD? Jadi nggak pakai HDD, apakah bisa? Bisa, selama ada slotnya. Selama ada slotnya yang di apa namanya? Motherboard tadi ya. Ini yang ini kebetulan SSD yang slotnya NVMe. Itu biasanya cuma ada 2 slot ya. Satu slot yang di motherboardnya. Pada umumnya. Oh, gitu. Pada umumnya cuma ada 1. Nah, SSD yang tipe yang lain, kita lagi nggak bawa ya di sini ya. Kenapa itu? Tipe yang lain ada juga bentuknya agak-agak mirip hard disk. HDD cuma lebih kecil, lebih tipis. Nah, itu slotnya biasanya mirip sama ini, pakai SATA ya. Oh, ada nih. Ini SSD ya. Oh, bukan, ini HDD juga. Ini yang rakit PC datang. Halo, siapa namanya? Itu. Ntar gue cantumin IG-nya. Bentar dong, ini dikit lagi kelar. Abis itu kita ngerakit bareng ya. Ya, stok mangga.
Oke, Mur, ada lagi gak nih hal penting yang harus kita perhatikan kalau misalkan mau ngerakit PC? Oh, ada. Apalagi nih, Mur? Ini cooling system ya. Oke. Cooling system. Jadi ini ada fan. Coba boleh dilihat Ya, tipenya. Fan ini Lianli. Ini fan ekstra sih sebenarnya. Fan ekstra yang kita pasang di casingnya. Oke. Ada berapa fan nih di satu PC? Emang ada berapa fan dia? Itu semua tergantung casing. Oke. Cuman yang idealnya, ideally, ya, ideally sekitar 6. Oke. Ini cooling system ini apa yang harus sebenarnya dikipasin? Yang panas tuh sebenarnya apa sih dari sebuah rakitan PC dan laptop yang bikin panas tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya semuanya sih panas ya. Semuanya panas. Kayak apapun di dalam PC ini. Ini apa? Ini fan juga nih. Ini fan juga. Ini coba yang paling gede sih. Semuanya panas. Tapi yang paling ini kan ini fan liquid cooling nih. Yang ini connect langsung ke prosesor. Ini segede ini buat ini doang, sekecil buat ini. Satu ini, bener. Ini panas banget dong. Panas banget. Oh alah. Ini lu kalau lagi pakai terus lu pegang, ya jangan pegang lah pokoknya. Bisa buat nyeplok telur. Bisa bro. Langsung angus. Iya. Ini panas ini beneran nih. Tapi ini beneran segede ini cuma buat satu CPU itu. Iya, ini jadi kayak kalau lu AC, AC ada radiatornya. Nah itu buat ya ini radiatornya lah. Oh iya. Kayak gitu. Jadi yang tadi kalau ini apa? Buat CPU juga itu bukan? Buat CPU. Jadi buat ini si Intel itu buat beda. Bukan CPU, satu casing. Satu casing. Casing PC. Iya, casing PC. Jadi ada di kiri, kanan, atas. Kalau ini khusus buat nyemprot si CPU itu, si Intel itu ya. Ini buat ngedinginin. Ini jadi satu ini. Bentar, susah nih. Satu bagian ini dia nempel nih ke prosesor. Oh, kayak ini ya. Nempel ke prosesor. Ini yang ngehantarin panasnya ke kipas ini. Terus ditiup lah itu panasnya. Dilanjutin lagi lewat liquid dia. Ini namanya liquid cooling. Emang ada berapa tipe ini? Ada berapa tipe pendinginan? Cooler ini. Prosesor cooler sebenarnya ada dua yang ada dua. Non liquid gitu. Ya, non liquid. Satu lagi fan. Nah, yang fan itu biasanya ya sama kayak gini juga. Intinya fan aja langsung niup ke si prosesornya. Ya. Tapi ada satu yang bagus banget. Gede tapi bentuknya. Sama bagus lah ya. Bagus tapi bagus. Dua-duanya ya seimbang lah ya, seimbang lah. Tapi ini liquidnya tuh dia kelihatan gitu gak sih? Ada gambarnya gak? Liquidnya. Barangkali kan liquidnya ntar mungkin ada kelihatan ngalir-ngalir kan lebih keren visualnya. Visualnya lebih keren. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Liquidnya kelihatan kalau lu isep. Nge-vape. Liquid vape. Bisa dimasukin liquid vape nggak? Bisa. Tapi disaranin jangan. Ntar yang keluar wangi ya? Wangi jadinya. Creamy gitu. Iya, creamy atau fruity. Iya. Ini sebenarnya memang kipas ini tuh tujuannya untuk untuk mendinginkan relationship yang toxic di PC ini ya. Bener. Kan kalau misalkan lagi toxic banget kan panas nih. Suasananya panas kan, nggak enak kan. Iya benar. Ini didinginkan oleh ini. Iya. Ada lagi kan nih kipas lagi nih. Jadi nah ini kan udah. Sebenarnya ini belum ya? Bukan, gue pengen ngejelasin kenapa harus ada kipas. Kan bukan cuman didinginin doang, ditiup doang. Jadi casing itu sebenarnya harus ada airflow yang bagus. Di casing. Di casing ada good airflow. Gitu. Jadi udara masuk, udara keluar juga harus ada dong. Kalau enggak panasnya semua ke dalam terus. Yang ada ini orang luar ngatain orang dalam, bro. Dikatain semua, dalam jadi panas semua. Kita harus jadi makin toxic relationship. Bener. Kita harus salurin keluar. Ya, ngatain orang lain. Ini apa beda kipas lagi nih? Jadi ini kan kipasnya ada 3. Di casing pun sebenarnya udah dapet kipas. Casing itu nanti kita pasang kipasnya sedemikian rupa biar alirannya ke atas, ke belakang, pokoknya ke arah atas. Karena udara panas kan naik, gitu. Jadi kipasnya pokoknya pertama ada di casing, kedua ini, dan ketiga yang sedegaban untuk si Intel Core ini. Betul. Kalau gitu ada lagi kan nih? Yang penting lagi nih, kalau enggak kita langsung mulai ngerakit. Lagi, ada satu. Wah, ini dia. Apa ini? Tanpa ini lu nggak bisa jalan, bro. Apa ini?
Aki. Power supply ya? Power supply namanya. Lu baca oke. aja. Iya. Power supply. Jadi ini tuh yang dicolok Mana, coba langsung kasih lihat ke dulu. Nah, ke kamera. Aduh, Oke, ini terang-terang kelihatan nggak? Oh, Mantul, kelihatan. mantul. Mantul. Oke, ntar kita kasih lihat lah pokoknya footage yang udah Footage-nya, dibuka. iya. Jadi ini Hmm. yang nanti dicolok-colok ke komponen-komponen PC lu, kayak VGA tadi bukan RAM. Dia ke motherboard, ke VGA kemana-mana lah. Terus dia yang ngambil power juga dari stop kontak. Oke. Jadi dia nyalurin semua powernya. Ya, kayak aki. Ya, betul. Kayak gitu. Baterai lah. Ya, betul. Itu cuman langsung colok sistemnya. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu terakhir deh nih sebelum kita ngerakit, ada gak nih tips buat temen-temen yang penonton gue ini yang mau ngerakit PC, kira-kira hal penting apa yang harus diperhatikan misalnya mau rakit atau mau beli laptop gitu yang paling krusial lah. Oke. Kalau ada sarannya atau tips terserah deh mau yang mana. Kalau beli laptop sih ada ada banyak sih yang lihat di laptop kebanyakan lihat speknya aja. Cuman in general lihat ada 3. Literally, jujurly, yang gua tahu ada 3 nih. Yang penting. Okay. Lu mau nyari apa dari sebuah sistem ini? Lu lu mau nyari looks. Apakah cuman mau keren gitu, keren bentuknya asal RGB nyala-nyala bagus. Kedua, lu nyari performance. Lu nggak peduli sama looks-nya, lu bener-bener cari yang kenceng lah ya. Beast, gila, kenceng banget. Jadi misalnya komponennya CPU-nya ditaruh di lemari yang tertutup, jadi bisa fokus ke performance gitu ya. Performance bisa, tapi jangan lemari tutup juga, bro. Oh, jangan. Panas. Okay. Tadi kan airflow. Yang ketiga ya yang balance. Lu mau dua-duanya atau ya pokoknya balance lah. Lu mau bener-bener tinggi dua-duanya atau mau medium. Jadi pertama pikirin dulu mau looks, performance atau balance. Balance, iya. Dan di video kita kali ini kita mau ngerakit yang bagaimana? Ini tipe performance balance sih, agak balance sih. Lebih ke balance. Misalkan gue minta nilai 0 sampai 100 balance-nya antara jadi 0 itu performance banget, 100 itu looks banget. Ini di angka berapa yang kita akan rakit kali ini nih? 69, bro. 69 ya. Ini jadi enggak 65 lah, 65 ya. Itu angka bagus aja. Oke. Jadi 0 tadi performance, 100 itu looks. Iya. Ini di 65 ya. Ini lebih ke agak performance sih ya. Agak performance. Lebih ke performance ya. Iya, lebih ke performance sih ini. Berarti, jadi itu performance-nya yang lebih gede dikit. Oh, berarti 65-nya dari kanan ke kiri. Iya, gitu. Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung rakit PC. Let's go. BTW ini gue baru sadar deh, baju lu tuh baju. Oh, ini ya? Ini, bro. Lu gak bilang dari tadi kalau baju lu tuh. Ntar gue langsung kasih lihat. Iya, ini Instagramnya nanti juga ya. Nanti kita jualan baju, enggak lah. Juragan Rakit. Ini nama IG-nya nih. Nama IG-nya. Kenapa gambarnya alien? Jadi pasti ada ininya nih, pasti ada artinya, latar belakangnya. Jadi kita minta desainer bikin udah. Oke. Jadi segitunya. Apakah kalian bisa merakit PC dari alien-alien yang akan datang di masa depan? Betul, gitu atau gimana? Bener, gitu emang itu niatnya, bro. Oh, lu tahu banget ya. Ya, memang filosofi. Ya. Literally emang gue jago banget. Ya jujurly. Gak gini. Kenapa? Sebenarnya cari yang futuristik. Oke. Terus ada komputernya. Ada komputer. Mana coba lihat? Ada komputer. Tuh. Laptop JR. dong. Ini PC. Itu tuh. Monitor itu ini ya, monitor keyboard ya. Keyboard, terus dia megang mouse tuh. Jarinya 4. Oke. Jarinya 4. Terus gitu. Futuristik, komputer. Apa ya, Pak desainer? Oh, gini aja. Udah. Oh, udah langsung setuju. Setuju. Bahkan gue sadarnya tapi bukan gara-gara ngeliat depan, gara-gara lu lagi minum tadi terus ngeliat belakang lu. Ini bro. Tuh, Juragan Rakit tuh. Kelihatan deh teman-teman nih. Gara-gara gue baca bagian belakang lu. Kok ada minuman? Kok ada tulisan? Ada tulisan Juragan Rakit. Oh, ternyata ini Instagram itu. Ntar gue cantumin juga pas interview di bagian atasnya gue tag lah. Tag gua. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk. Kita rakit-rakit komputernya teman-teman. Let's go.
Oke teman-teman, ini sudah selesai merakit PC punya Mas Theodore Edward. Wih gila, keren keren keren. Ini dia RGB-nya segala ala-ala. Terus juga ini ada apa nih? NZXT 30 derajat liquid. Nah, ini yang punya. Nah, gimana nih, Dok? Kesan-pesan merakit di Juragan Rakit. Mangga, silakan. Mangga. Kesannya mantap. Ngomongnya enak, ngobrolnya enak, nanya-nanyanya cepet respon. Terus lu pas lagi ngerakit nungguin pun dikasih plus-plusnya. Gua dikasih plus. Mantap. Dikasih apa tuh? Dikasih apa? Ada servis-servisnya. Servis plus. Kalau mau Rahasia tahu ya. servisnya Rahasia apa, ya. ntar dicoba aja. Oke. Nah, itu dari customernya. Ini ada Kevin Kusuma sebagai owner 1. Ini ada Otto, owner 2, dan Anak magang. ini ada Kevin Murphy, owner 3. Terakhir nih, Mur. Ya. Coba kasih tahu ke yang nonton ini, kenapa harus rakit di Juragan Rakit? Monggo, silakan. Gini aja sih, dari tadi kan udah kedengaran kan. Kita tuh servisnya ramah bro, nggak sombong anak-anaknya, santai. Oke. Jadi sombong beratanya. Jujur li, kita juga 24/7 kita punya customer service. Ya? Iya, dalam kurung kalau lagi nonton Netflix sampai jam 5 ya. Oke. Kayak gitu. Itu jadi keunggulan yang ditawarkan Keunggulan unggul banget lah kita. Juragan Rakit. Oh, sama mungkin ada yang bingung kalau harga bersaing lah. Harga bersaing. Ya? Bersaing. Affordable ya. Kita saingin semuanya. Pokoknya sebut aja budgetnya atau gimana gitu ya. Sebut aja ya mau mid, low, mid, high. Pokoknya kita siapin semuanya sesuai custom, sesuai customer mau apa, kita custom. Oke. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang nonton ini pengen ngerakit PC, ngerakit PC seperti ini, keren, mantap. Ntar bisa langsung hubungin Juragan Rakit atau nomornya nanti pokoknya gua kasih dah, ada di bawah, ada di kolom deskripsi. Iya, nanti pokoknya gua kasih itunya lah, kasihnya. Oke, kalau gitu itu aja dari gua Iban dan kami di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.